Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu ila alihi washabihi wa zurriyyati wa ahli baitihi wa jami'in. Wa alim al-anbiya wal mursalin was shuhada was salihin wal malaikati wal muqarrabin wal jami' ulama al-'amil musannifin wa nukhusun ila ibn Athaillah as-Sakandari wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ulama'a wal hukama'a yu'arrifunaka kaifa tadkhulu ila Allah Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya para ulama, para hukama, ahli hikmah, mereka mengajarkan kepada kita kaifa tadkhulu, bagaimana masuk ke dalam paseban atau kepada singgasana Allah Ta'ala. Hal ra'aita mamlukan awwala ma yustara. Bagaimana kamu bisa mengetahui, dan apakah kamu mengetahui misalkan seorang majikan, kalau zaman dulu ada budak ya. Jadi ketika awal budak itu dibeli oleh majikan, yasluhul lil hikmati bal yu'ti lima yurabbihi wa yu'allimuhul adab. Di majikan ini tidak langsung memperkerjakan atau menyuruh budaknya ini untuk langsung berkhidmat atau langsung mengabdi atau memberikan pelayanan. Akan tetapi dia akan diberikan yurabbihi, yaitu dengan mengajarkannya, mendidiknya. Wa yu'allimul adab, kemudian diajari dengan adab atau tata krama. Fa in salaha wa arafal adab qaddamahu lil malik. Jadi kalau sudah baik dan dia sudah mengetahui adab, atau kalau bahasa kerennya sekarang ya SOP sudah difahami, product knowledge-nya sudah difahami, kemudian baru dia disuruh untuk melayani majikannya. Kadzalikal auliya radhiyallahu anhum yashabuhumul muriduna hatta yatarqau bihim ilal hadrati kal. Jadi begitu juga para aulia, semoga Allah meridhai mereka. Mereka senantiasa membersamai murid-muridnya, sehingga mereka bisa mengetahui adab-adab, mengetahui bagaimana melayani atau kemudian menjadi pelayan Allah. Kal awami idza arada yu'allimal sabil al-auma. Jadi sebagaimana diibaratkan seorang perenang ketika dia ingin mengajari seorang atau anak kecil untuk berenang, dia yukhadihi ila yuslihal aum. Jadi dia akan senantiasa mendampingi supaya si anak ini bisa renang, dan seterusnya didampingi terus-menerus. Fa idza salaha zajjahu fil lajjati wa tarakahu. Dan apabila dia sudah bisa pandai berenang, maka kemudian diujinya atau ditinggalkannya dia di tengah laut untuk menguji apakah kemudian dia sudah bisa berenang betul. Jadi ini memastikan. Jadi inilah yang harus perlu dilakukan ketika kita hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ya kita memperbaiki dulu adab-adab kita, akhlak kita, sehingga
layaklah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an ta'taqida annahu an tuwassalu bil anbiya wal awliya was sholihin fa innahum wasilatu ja'alaha Allahu ilaihi lianna kulla karamatin lil waliyyin wa hiya syahadatun bisidqin nabi. Jadi, dan takutlah kamu apabila punya etikat sesungguhnya tidak bisa tawasul dengan para anbiya, para aulia, para sholihin. Karena sesungguhnya mereka ini juga adalah wasilah yang menjadikannya kita tahu tentang karomah-karomah. Jadi ketika kita mengetahui karomah-karomah para wali, maka sesungguhnya kita juga ini dengan karomah itu kita ditunjukkan syahadatun bisidqin nabi, ditunjukkan dengan kebenaran para nabi. Kalau para nabi dahulu dan punya karomah, kalau nabi mukjizat yang beraneka ragam, maka para wali ini Allah berikan dengan karomah-karomah. Karomah-karomah para wali ini banyak sekali. Yang tentu ini khariqul adah, yaitu tidak sama dengan kebiasaan. Jadi mungkin kita pernah dengar ada masyi alal ma, misalkan berjalan di atas air dan lain sebagainya. Maka ini adalah contoh-contoh karomah, dan ini menjadi bukti kepada kita semuanya tentang kebenaran para nabi terdahulu. Sehingga kita jangan sampai kemudian kita tidak punya etikat, tidak punya keyakinan bahwasannya para nabi, para aulia dan para sholihin ini bisa menjadi wasilah kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diumpamakan kita ingin berdekatan dengan presiden misalkan, kalau kita langsung mungkin akan susah untuk bertemu. Tapi ketika kita berwasilah dengan seseorang yang orang itu dekat dengan presiden atau kemudian siapapun dia, maka kita akan mudah untuk sampai kepada orang yang kita maksud. Dan para nabi, para aulia, para sholihin adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya. An Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu qala kil nafsak wazinha bis-shalah. Dari Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu sesungguhnya beliau berkata kil nafsak wazinha bis-shalah. Jadi kita disuruh untuk melihat ya kepada nafsu kita, diri kita, dan timbanglah ya, dan menimbangnya dengan apa? Dengan as-shalah, dengan salat. Fa in intahatta 'anil hudud fa'lam annaka sa'idta wa illa fabki 'ala nafsik. Jadi apabila engkau dengan salat itu bisa berhenti dari segala hal-hal yang tidak baik, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang beruntung. Wa illa, dan jika tidak, fabki ala nafsik, maka tangisilah dirimu sendiri. Kalau salat kita belum mampu merubah diri kita. Idza jararta rijlaka ila shalah jarron, dan apabila engkau berjalan menuju kepada salat jarron, maka berjalannya dengan sungguh-sungguh. Fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibih, apakah kamu tidak melihat atau mengetahui bagaimana seorang pecinta ya la yuridu liqa'a habibih, tidak
ingin bertemu dengan yang dicintainya. Tentu sangat ingin sekali bertemu dan cepat-cepat. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita menuju sholat, maka langkahkanlah dengan mantap, dengan cepat. Karena ini diibaratkan sebagaimana seorang kekasih yang akan bertemu dengan kekasihnya. Maka dia akan berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan mantap, dengan cepat. Qala Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fakhsya, perbuatan yang jelek, wal munkar, dan keji. Faman arada ayya'rifa haqiqatahu indallah wal yandur halahu ma'allah fal yandur ila salati imma sukun wal khusyu' wa imma bil ghaflati wal ajal. Dan apabila seorang ingin mengetahui hakikat dia di sisi Allah, maka perhatikanlah salatnya, perhatikanlah halahu ma'allahi fal yandur ila salat. Maka perhatikanlah bagaimana keadaannya dia bersama Allah. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana, fal yandur ila salatihi, maka lihatlah dari salatnya. Imma bis sukun wal khusyu' wa imma bil ghaflati wal ajalat. Jadi apabila ada kalanya dengan tenang dan khusyuk, dan ada kalanya dengan lalai dan cepat-cepat. Fa illam takun bil wasfaini as-sabiqaini fah situraba ala ra'sika fa inna man jalasa sahiba al-miski abaku alaihi min rihi. Jadi apabila kita mendapatkan diri kita sholat yang tenang, khusyuk, maka itulah keadaan diri kita bersanding dengan Allah. Dan sebaliknya apabila kita dapati diri kita ini ghaflah, lalai dan cepat-cepat, maka taburkan at-turab, yaitu debu ala ra'sik, atas kepalamu. Jadi ini untuk menghinakan diri. Fa inna man jalasa sahibal misk abaku alaihi min rihi. Karena barang siapa yang bermajlis, berduduk-duduk atau bersama dengan orang yang memiliki minyak wangi, maka dia akan mendapatkan baunya dari minyak wangi itu. Fa inna shalah majalasatu Allah Ta'ala. Fa idza jalastahu wa lam yahsul laka minhu syai'un dalla dzalika ala maradifik wa huwa imma kibrun au ujbun au adamu adabin. Dan sesungguhnya salat itu adalah bermajlis, bersanding dengan Allah Ta'ala. Dan apabila kita bermajlis, bersanding kepada Allah, dan kita tidak menghasilkan sesuatu, maka ini tentu ada satu penyakit di dalam diri kita. Wahwa, dan di antara penyakit itu imma kibrun, ada kalanya dari kibir atau sombong, wa ujbun atau ujub, merasa diri yang paling baik, au adamu adabin, atau tidak adanya tata krama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa mendekati pada jalan Allah adalah dengan kita memperbaiki adab kita, dan kita bisa juga berwasilah dengan para rasul, para nabi, para aulia, para sholihin, dan kita bisa melihat hakikat diri kita ini adalah dari sholat. Bagaimana keadaan sholat kita? Maka di dalam setelah selesai sholat, kita baca hamdalah, baca istighfar. Hamdalah karena apa? Kita walaupun masih begini keadaannya,
Allah masih berkenan menerima kita, memanggil kita, menghadap kepadanya. Maka kita baca hamdalah, alhamdulillah. Dan kemudian kita istighfar karena walaupun mungkin banyak sekali dan pasti banyak sekali kekurangan kita, adab kita ketika sholat, belum bisa khusyuk, belum bisa khudur, kemudian banyak lalainya, pengen cepat-cepat dan lain sebagainya, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita dan terus memanggil-manggil kita pada setiap waktu sholat, dan kita diberikan oleh Allah untuk segera bisa melaksanakannya. Ini adalah sesuatu hadiah yang juga sangat istimewa. Karena sholat ini juga adalah ibadah atau amal yang pertama kali akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Tentu kita mulai dari sholat, mulai dari toharoh kita, mulai dari bagaimana kita membersihkan hadas-hadas kita, bagaimana wudu kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah di dalam sholat kita. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, yang bahkan sholat inilah yang langsung Allah berikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Moga-moga Allah membagi dan memperbaiki sholat kita, dan kita dimudahkan untuk senantiasa membaiki juga sholat-sholat kita. Dan di akhir dari kajian subuh pada bulan Ramadan ini, moga-moga di dalam kajian-kajian Tajul Arus, Allah senantiasa bukakan kepada kita pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian atau kemudian dalam tutur kata, perilaku dan lain sebagainya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi jamaah yang mudik, moga-moga Allah berikan keselamatan sampai kembali lagi ke sini dan mendapatkan hikmah dari silaturahim. Amin Allahumma amin. Dan di ujung dari Ramadan ini kita berdoa bersama, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu ayyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Jadi semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan, kemudian Allah jadikan kita minal aidin, orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan semoga tahun-tahun kita, tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wal alam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.